Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor farmasi atau healthcare. Yang pertama SIDO, kedua KLBF, ketiga IRA, keempat KF, kelima INAF, keenam BMAS, dan ketujuh Prada. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada SIDO yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,62% ke harga 805. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIDO diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, SIDO bagus, SIDO kembali uptrend karena sudah di atas EMA 200-nya dan EMA 60-nya. Ini dihapus saja. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya, SIDO sudah aman. Harusnya SIDO itu bergerak di range harga supportnya 760 dan resisten terdekat 800, selanjutnya 850. Dan Bapak Ibu perlu ketahui ya, SIDO ini saham defensif, jadi pergerakannya cukup lambat. Tapi kalau mau aman, ya ini aman. Karena nggak terlalu volatile, walaupun pernah dia naik turun satu hari 5%. Ini aja hari Jumat kemarin dia ditarik dari bawah ke atas ya. Tapi ditariknya dengan volume kecil. Jadi ada peluang dia turun lagi. Tapi harusnya aman selama di atas 760. Nah, ini kan terlihat nih. Dia sideways, tinggal nunggu momentumnya ya. Kalau market mendukung nanti, kalau SIDO breakout 850, dia bisa rally lagi. Kalau historis sebelumnya memang ini ya, bisa all time high dia, cuman nunggu waktunya. Kalau ditarik dengan Fibo, target selanjutnya 950 kalau breakout dari 850. Ya naik 100 poin lah. Kalau mau disimpan untuk jangka menengah juga SIDO menarik karena juga perusahaannya bagus. Dulu kalau nggak salah SIDO ini satu-satunya perusahaan yang nggak punya utang ya. Tapi kalau saya lihat di RTI ini sekarang itu punya utang sekitar 13,53%. Jadi seperti itu untuk SIDO, arahnya mungkin ya. Karena tarikannya nih volume kecil. Jadi bisa aja dia hari Senin minggu ini dia retest lagi area supportnya 780 sampai 760 ini. Tapi untuk breakdown sepertinya kecil ya, dan kemungkinan SIDO juga seminggu ke depan bergerak di range harga ini. Supportnya 760 dan resistennya 850, dan dia akan uji lagi resisten 850. Kalau mampu breakout itu ada peluang bagus. SIDO target selanjutnya akan membuat all time high di 950. Ini menarik juga untuk diperhatikan karena SIDO ini saham yang berfundamental bagus, dan kalaupun dibawa masih sideways ya sabar. Jadi seperti itu. Untuk SIDO, indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Sayangnya volume kecil kemarin. Ya lihat hari Senin. Kalau dia mampu rebound, ya cukup bagus. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada KLBF yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 2,7% ke harga 1.260. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KLBF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KLBF diakumulasi tapi koreksi ya. Padahal yang akumulasi Credit Suisse. Nah, dengan kondisi seperti ini, karena dia breakdown dari neckline, cup and handle-nya, dan ini bisa terjadi nanti double top. Target penurunannya KLBF ya, kalau confirm bisa ke 1230 sampai 1200. Kalau ditarik ya memang ini ada area-area perlawanan di area 1200 sampai nih ya 1220. Nah, jadi bisa ke sini arah nanti KLBF. Nah, untuk KLBF mending wait and see aja dulu karena juga saat koreksi hari Jumat minggu lalu dengan volume besar, volumenya nih meningkat, dan indikator MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, masih membentuk golden cross. Wait and see aja dulu. Kalau mau beli KLBF
tunggu di 1200-an. Dan KLBF ini saham downtrend, ini bahkan strong downtrend karena terus membuat low baru ya. Low-nya terus buat lagi, low-nya ini juga dibuat lagi. Ya, ini bisa confirm downtrend. Jadi peluangnya ke 1200. Nah, lihat nanti di 1200 ada nggak perlawanan KLBF. Kalau jebol juga arah selanjutnya 1100. Jadi seperti itu. Untuk KLBF wait and see aja minggu ini. Tunggu di area bawah. Kalau dia ke bawah 1200-an ya coba aja spekulasi buy. Jebol 1200 cut loss. Seperti itu aja namanya trading di saham downtrend. Di saham apapun juga kondisinya ya tetap pakai cut loss. Kalau jebol support cut loss. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada IRA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,49% ke harga 1980. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IRA sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA ini hampir coba breakout resistennya 2000, namun hari Jumat gagal dan koreksi. Koreksinya belum kecil. Dengan kondisi seperti ini ada support minor. Kalau dilihat ya, nih kalau diperhatikan di 1950. Nah, yang penting IRA ini nggak jebol 1950. Kalau jebol arahnya ke 1800 sampai 1850. Dengan kondisi seperti ini masih bisa IRA kembali rebound ya. Kalau hari Senin dia kembali rebound, ya ada peluang bagus. Kalau rebound naik ke atas resisten 2000. Target selanjutnya 2200. Kan ini kalau dilihat IRA sudah membuat swing low barunya di area 1800. Dan IRA masih bergerak uptrend. Jadi peluangnya masih bagus. Kalau saya lihat IRA ini ada peluang kembali rebound atau menguji resistennya 2000. Jadi seperti itu. Untuk IRA, indikator MACD juga mulai melandai. Di atas 0, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Saat koreksi peluang kecil. Jadi ada peluang rebound IRA minggu ini. Seperti itu untuk IRA. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada KF yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,91% ke harga 2660. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF jebol 2800 dengan kondisi seperti ini ya. Kalau nggak ada rebound, ada peluang KF mengarah ke 2500. Idealnya belinya di mana? Idealnya ya di 2550 sampai 2500. Ini harga pertengahan. Walaupun kalau dilihat itu ada support minor, bisa aja ada pantulan. Nih, ya kan terlihat nih berapa kali reject. Jadi kalau coba spekulasi buy karena KF koreksinya dengan volume kecil, kalau cut loss di bawah cukup dalam. Ini cut loss mepet aja, tapi saya nggak sarankan, kemungkinan bisa ke trigger karena karakter KF ini kan sering membuat low panjang ke bawah nih. Jadi membuat ekor dia sering. Jadi bisa aja stop lossnya ke trigger. Kecuali Bapak Ibu yang bisa memantau market. Jadi seperti itu ya. Untuk KF sih saya lihat mending wait and see aja dulu. Tunggu di 2800. Nunggu dia di atas. Atau tunggu KF ini di area 2500. Itu lebih menarik. Lebih bagus. Dan risknya juga lebih kecil kalau beli di area support atau belinya nunggu breakout resisten. Kalau di pertengahan seperti ini ya antara di bawah naik dan turun, walaupun ada support minor tapi supportnya kurang, idealnya di 2500. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume saat koreksi memang kecil ya. Lihat hari Senin lah. Tunggu lihat pergerakan KF di hari Senin. Jadi seperti itu. Untuk KF kita langsung saja ke saham kelima. Ada Enough yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,85% ke harga 2650. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Enough didistribusi. Dan kalau dilihat juga Enough ini mending hindari ya, karena kurang liquid. Kalau saham yang lainnya, KF juga kurang liquid. Yang lumayan IRA. Jadi kalau yang modalnya besar ya
sebaiknya jangan dulu masuk KF dan INAF ya. Kecuali yang masih di bawah 100, di 50-an lot ya masih ideal kalau mau coba, tapi lihat ini kan. Jadi hindarilah kalau bisa ya. Tapi saya akan coba analisa aja, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INAF juga sudah jebol, jadi ada peluang kalau dengan kondisi seperti ini, INAF ke 2400 atau dia menutup gap di 2600 ini mantul lagi. Bisa juga seperti itu. Ya, ada support minor di 2600. Nah, bisa aja seperti ini nanti pergerakan INAF ya. INAF bergerak di range harga minggu depan, supportnya 2600, resistannya 2800, jadi sekitar 200 poin. Potensi upset lumayan 7%. Cut loss kalau beli di harga sekarang, cut lossnya ya cut loss saja kalau jebol 2600 bisa cut loss di 2550, itu sekitar 3,5%, dan target profit 6%. Jadi risk rewardnya 1:2. Dan yang paling penting, belinya jangan banyak, takutnya bisa beli tapi keluarnya susah. Karena ini terlihat kan lotnya tipis-tipis, ada di 18 lot, 49 lot, yang bid offernya juga nih kan kurang menarik. Jadi ya kalau bisa jangan banyak belinya. Jadi seperti itu untuk INAF ya. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BMAS yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,46% ke harga 1090. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Nah, kalau BMAS ini menarik karena lotnya juga besar ya, di atas 1000-an. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMHS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMHS ini menurut saya malah menarik. Minggu depan ada peluang dia rebound karena BMHS ini membuat candle doji setelah hammer terbalik, dan candle dojinya ini ya bisa dibilang inside bar. Di targetnya bisa rebound kembali uji 1200, resistennya ini all time high-nya ya. Jadi dengan kondisi seperti ini bisa. Apakah bisa spekulasi buy ya? Kalau Bapak Ibu mau ya silahkan. Target profitnya 9,93% dan cut loss saja kalau jebol 1060. Bisa cut loss di 1030 atau 1020 atau 1040, disesuaikan aja karena ada potensi dia turun lagi. Nih, mending cut loss dulu. Nanti buyback di bawah. Support selanjutnya itu ada di 9. Kalau dilihat ini ya 9 inilah. 960. Nah, ini support selanjutnya. Kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss nih, makin dalam kan, cut loss saja dulu, nanti buyback di bawah. Jadi seperti itu. Dengan kondisi seperti ini juga dilihat ya kemungkinan bisa confirm breakout nih BMAS dari 1060 resistennya dulu. Jadi seperti itu ya. BMAS ini menarik untuk diperhatikan Bapak Ibu minggu depan. Walaupun dia baru IPO tapi cukup menarik. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada PRDA, Prodia yang terkoreksi 4,22% ke harga 7.375. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Seminggu kemarin juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PRDA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PRDA ini juga menarik ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia naik dengan volume, terus dia sideways ya, ini dia lagi membentuk pola atau membuat area base. Base pertamanya itu di sekitaran 7.300 sampai 8.080. Nah, dan selanjutnya ya tarik lagi ke atas, tapi ini aja. Nah, jadi PRDA minggu depan kemungkinan besar masih bergerak di range harga supportnya 7.290 sampai 7.300. Resistennya 8.000 sampai 8.080. Apakah bisa spekulasi buy? Ya harusnya bisa. Ini kan dekat support. TP-nya di 8.100 atau 8.080. Target cut loss-nya, cut loss saja kalau jebol 7.100. Bisa cut loss di 7.000 atau 7.050. Nih sekitar kerugian 4-5%, dan target profitnya tadi 10%. Jadi risk reward-nya 1:2. Nah ini menarik menurut saya ya. Cuman kalau dilihat PRDA volumenya juga ternyata tipis ya. Ya jangan beli lebih dari 100 lot lah. Cuman jangan terlalu besar karena takutnya bisa masuk susah keluar ya. PRDA ini perlu hati-hati juga. Kalau lot besar jangan.
mending BMAS. Kalau BMAS ini masih stabil di area 1000-an lot. Jadi seperti itu untuk PRDA, ada peluang minggu depan juga kembali rebound. Asalkan nggak jebol supportnya 7.300. Seperti itu. Untuk PRDA, ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.